Silent itu hening apa diam? Quiet. Quiet diam. Silent? Ini bukan pelajaran bahasa Inggris tanyanya bro. Halo bro. Halo. Kembali lagi bersama kami yaitu Antra, anak kontrakan. Yoi. Nah, kita di sini pengen ngapain nih, Rik? Kita cuma pengen cerita-cerita kayaknya ya. Ngobrol santai. Ngobrol ya santai aja lah ya. Bukan awal ya. Bukan awal. Sambil cerita-cerita dari topik, jangan lupa bro. asap-asap dikit lah biar enak ya. Iya, biar nggak terlalu pusing-pusing. Jangan tegang. Oh, enjoy ya. Enjoy aja. Ya, kalau mau nyanyi tinggal nyanyi kan. Jadi apa kamu cerita apa ya? Yang menarik apa? Kenapa? Ini sih Pak. Aku pengen nanya sih sebenarnya. Tapi mungkin kamu usia aku masih di bawahmu kan, masih di bawahmu. Jadi kayak nanya kayak apa sih artinya sukses gitu? Menurutku sepengetahuanku ya, sukses itu adalah sesuatu yang kamu harapin, sebuah keinginan yang dimana itu bisa terwujud, bisa tercapai. Definisinya mungkin itu sih. Definisi umum ya kayaknya ya. Berarti itu bisa disebutkan berarti kayak keinginan yang emang keinginan terbesar ya? Belum tentu. Belum tentu. Sukses. Maksudnya Berarti belum tentu, itu belum tentu. Sukses itu nggak mungkin bisa jadi disebutkan sukses itu nggak terjadi sekali. Iya, sukses Bisa itu kan. berkali-kali. Iya. Oke, setuju ya? Setuju. Misal hari ini aku pengen es krim, iya kan? Itu sebuah keinginan. Tapi sayangnya yang jual es krim itu jauh. Iya. Nah, ya udah aku sana. Berarti ada effort, ada usaha untuk mendapatkan es krim itu. Betul. Nah, kalau aku udah dapat berarti aku sukses. Oke. Iya, aku dapat es krim. Makan es krim ini. Iya nggak sih? Iya, betul sih. Nah. Jadi kayak berarti kan bisa maknain kayak gini. Jadi kalau di kamu berarti kan sukses itu bukan hanya hal besar. Iya, sukses Hal itu kecil harus itu besar. berarti penting juga ya, bagus berarti kan. Ya, nangkapnya bagus nih. Jadi kayak semua hal kecil pun nggak semua apa ya namanya, bukan hal kecil pun itu butuh apresiasi men. Iya. Buat self ya, buat diri sendiri ya. Yang kalau aku apalagi kamu maknanya itu sukses gitu, hal kecil. Jadi kayak kamu melakukan sesuatu itu nggak bakal sia-sia. Iya nggak sih? Iya. Kayak, Itu bagus tuh. iya kan? Jadi kayak wow. Jadi kamu tuh kayak merasa bangga sama dirimu sendiri. Penting ya? Kalau menurutku gini juga sih, banyak orang itu terlalu melihat yang besar. Oke. Jadi dia tidak terlalu memperhatikan yang kecil. Dia terlalu mengharapkan yang besar. Padahal yang kecil itu selalu dia dapat. Oke. Gitu. Tapi jadi itu yang membuat kadang menurutku orang itu makin apa ya? Makin lalai lah, makin kayak nggak bersyukur. Nah, Syukur. padahal selalu dikasih sebenarnya. Yang dipenginin itu dikasih. Cuman kadang pikiran kita itu terlalu besar. Wah, sudahlah. Kalau menurutku gitu. Mencapai itu tadi yang dimaksud sukses kalau di aku ya. Tapi bagus sih, maksudnya kayak aku setuju juga kalau gitu katanya, aku setuju kayak nggak banyak kan orang yang masih banyak orang yang menganggap definisi sukses itu hanya ke harta ya, harta dan family ya, mungkin ya, keluarga nantinya setelah berkeluarga, menikah dan segala macam, terus hidup damai, suksesnya mereka seperti itu. Padahal hal-hal kecil juga bisa jadi sukses kan ya. Tapi ada yang menarik nih harusnya. Yang kecil pun itu juga butuh effort, butuh usaha. Nah, itu dia. Itu. Jadi kalau kita menargetkan itu jadi kesuksesan, effort yang kita berikan itu kan jadi lebih besar walaupun itu kecil. Iya. Iya kan? Iya. Jadi lebih hidup itu lebih worth it. Enggak banyak sambat juga. Enggak namanya sambat ya. Tapi memang sambat itu manusiawi. Iya. Manusiawi. Boleh sambat, tapi jangan terlalu dalam menurut gue ya. Sambat, habis itu lebih keras. Miso lebih tepatnya miso bisa rokok lah. Bisa minum rokok atau jajak lah. Wis ngono ya rapo kok. Tapi jangan terlalu terlena lah. Biar terlena ya kan terlalu. Gitu.
apa ya namanya itu ya, terbawa suasananya itulah ya, janganlah bangkit lah ya apa ya, jatuh sekali ya udah, mau bersedih sekali sebentar, habis itu gerak biasa. Tapi kamu punya nggak, coba deh sempil satu kesuksesan yang ingin kamu capai sekarang, yang belum tercapai yang berarti ini. Yang besar apa kecil? Ya kecil boleh, yang besar boleh. Kalau yang sekarang sih gampangannya ya pengen lulus kuliah. Kalau besar pengen lebih berguna untuk orang banyak. Berguna untuk orang. Nah, kan tadi Aku ya. Mungkin aku besar ya. Yang kecil dulu dong. Yang kecil dulu. Jangan langsung besar. Kalau yang kecil sekarang aku lebih ini ya. Aku pingin sekarang ya berkegiatan dengan normal sehari-hari, bahkan bukan nggak normal juga kegiatan sehari-hari sekarang, kan normal ya. Gak normal. Mampus. Maksudnya lebih produktif lah ya. Ya. Produktif memang yang berguna lah, kegiatan-kegiatan yang berguna. Walaupun memang banyak, terkadang mungkin bahkan banyak juga orang yang bilang banyak loh pekerjaan yang memang buat ngisi hari-hari itu biar lebih produktif kan. Tapi aku yang lebih pengen itu produktif dan aku senang melakukannya. Bukan karena emang paksaan atau tuntutan. Dan ini produktif yang emang aku senangi. Itu menarik. Karena gini, menurutku ya kawan, teman-teman, banyak orang umum dia itu ya sukses, tapi bagus sih sukses, bagus maksudnya secara material, tapi kadang hatinya nggak sukses. Oke. Kemauannya itu nggak sukses. Dari maksudnya itu di sini ya jadi dirinya sendiri itu kadang belum bisa gitu. Menurutku ya. Ya karena tadi ada paksaan, ada tuntutan, ada tekanan, maupun tekanan kehidupan, harus bayar inilah itu kan adalah logis banget ya. Dan belum nggak bisa dipungkiri juga ya. Cuman ya dimanapun kalau menurutku ntar baliknya ke zona nyaman sih. Menurutku gini sih, kayaknya ada kasihlah sedikit space kayak jadi dirimu sendiri gitu. Ngerti nggak sih? Iya. Kayak lebih asik gitu sih. Biar buat balance aja gitu kan. Nggak terlalu beban. Kayak oke, uang banyak, sukses sih segala macam, punya properti, punya saham segala macam ya. Kita hidup nggak nyaman ya, nggak seperti apa yang hati kita nggak nyaman gitu ya. Kan banyak seperti itu. Mati cepat bro. Ya nggak sih? Kayak Stres kan jadinya. Karena kalau bahasa yang aku baca tuh hidupmu bagaikan robot. Ya. Jadi ya udah diperintah aja gitu. Dimasukin sistemnya ya udah ngikutin alurnya aja. Kayak hatimu itu udah nggak ada, kamu itu udah nggak ada. Kalau menurutku yang aku baca ya, terus pengamatanku ya itu tadi. Oh tadi satu lagi nih, aku yang belum bilang yang besar kan. Oh iya yang besar. Yang besar menurutku sukses itu kayak mungkin aku lebih ingin sukses itu bukan untuk diriku aja ya, mungkin buat orang lain juga. Kayak aku pengen tuh kayak punya sesuatu yang bisa buat aku pengen jadi misalnya kayak jadi bos gitu ya. Aku misalnya jadi bos di suatu saat nanti, dan aku tuh pengen aku tuh bukan dipandang sebagai bos. Gitu loh. Ya sih. Aku ingin orang lain itu memberikan apa ya, bukan memberikan ya. Aku ingin orang lain tuh nganggap aku tuh, oh ini Ariga yang nggak profesional. Ibaratnya Ariga yang nggak profesional dengan pekerjaan, ya emang itu lagi di singkat pertemanan gitu. Walaupun secara jabatan aku lebih tinggi, tapi di saat aku profesional mereka tahu, oh ini Ariga lebih profesional gitu. Nggak ada batasan antara oh ini bosku aku harus sopan segala macam. Ya kamu walaupun karyawanku, tapi di saat bukan bahas tentang kerjaan, ya wis enjoy gitu loh, enjoy. Dan aku pengen naungin orang-orang yang kayak gitu lah yang bisa gimana gitu ya. Kalau menurutku bagus kayak gitu sih, soalnya ya cuman kadang itu harus profesional dalam artian sebagai pemimpin juga harus tahu takaran sih pasti. Takarannya. Jadi mana yang baik mana yang gak baik untuk diperjuangin dalam kayak gitu ya.
itu juga harus dipertimbangkan juga. Tapi enggak, tetap itu udah bagus, tetap kekeluargaan dan kasarannya itu bagus. Cuma tetap harus lihat proposisi porsinya orang itu. Gitu. Sama aku tuh pengen ini Pak, aku tuh pengen bisa suatu saat nanti ya, aku pengen punya tempat di mana tempat itu akan selalu ramai. Aku orang yang nggak terlalu suka keheningan. Kos-kosan lagi di kontrakan sendiri. Aku karena nggak terlalu suka. Bahkan nanti kita berkeluarga pun kan pasti lebih sedikit ya. Circle pertemanan kita makin kecil dan itu bakal emang berkualitas. Terus kita bakal sering sama keluarga. Ya pasti namanya juga keluarga. Jam di atas jam 12 sudah pada tidur lah segala macam ya. Mungkin kita masih bangun. Aku pengen nyari kehidupan kemana? Jadi aku pengen punya tempat yang emang itu. Kayak misalnya aku bangun suatu kantor gitu yang emang di kantor itu bisa jadi tempat tinggal karyawan gitu kan. Dan aku bisa main ke sana. Di saat jam aku emang rumah lagi sepi, aku bisa main ke sana gitu kayak kemana lagi aku nyari. Nah, di saat itu juga mereka berarti memposisikan aku sebagai teman. Nah itu loh, aku pengen banget. Soalnya setuju nggak sih, semakin tua manusia, cowok cewek, nggak apa-apa dibutuhin. Yang dibutuhin itu cuma satu, teman ngobrol. Aku sangat setuju nggak sih? Semakin tua kita. Iya, misal kita punya anak ya, ya pasti mereka juga jadi dewasa juga, jadi orang besar, jadi ya lebih. Ya kayak kita gini, sering main, udah jarang ngumpul ya kan. Sama teman-temannya dia juga nggak selalu bareng sama kita gitu kan. Teman ngobrol kita cuma paling istri kalau itu tidur kita mau ngapain, gitu kan. Kan kebanyakan juga kadang tuh terjadi mungkin istri bangun kita kerja, kita pulang cuma ketemu beberapa jam, setelah itu dia tidur, kita misalnya masih pengen ngobrol sama siapa nggak ada. Ya kita sebenarnya butuhnya teman ngobrol. Kita jadi semakin tua ya, apalagi nanti udah jadi kakek, nenek gitu kan. Seandainya misalnya istri udah nggak ada gitu kan, dia tua, kita semua ngajak ngobrol siapa? Teman kita udah baru meninggal misalnya gitu ya. Siapa yang mau kita ajak ngobrol? Sebenarnya kita cuma butuh teman ngobrol. Iya. Semakin tua ya, semakin aku pandang gitu ya. Aku dari pengalamanku gitu ya, ngobrol sama orang-orang yang lebih tua gitu kan, sama sepuh-sepuh gitu kan yang udah berumur, malah diajak ngobrol tuh lebih asik. Gitu, malah nyaman mereka tuh, kita diajak ngobrol malah bisa lebih sayang sama kita, malah kita orang luar yang datang ke kehidupan ini, misalnya tetangga lah, malah dia ingat kita daripada cucunya sendiri yang jarang datang ke rumahnya buat ngobrol. Ya itu benar, itu menurutku analisismu benar sih. Kenapa orang yang lebih tua, orang yang lebih tua dia lebih care? Ya karena mungkin itu tadi, mungkin juga walaupun misal keluarganya tetap di rumah gitu, tapi kadang bosan gitu. Mau ngobrol apa? Ya habis kopi kopi juga habis. Iya, jadi ngobrol itu menambah keakraban enak. Silaturahmi. Iya sih. Sama ini sih kalau mau. Ya coba cari sesuatu yang apa ya? Namanya itu melihat sesuatu itu jangan dari sudut pandang yang sama terus. Coba dari beberapa sisi gitu ya. Dari beberapa sisi mungkin ada hal yang lebih menarik, lebih bagus untuk ditangkap, ambil lah. Sebenarnya kalau aku dari apa yang aku tahu ya, menurutku tuh ada pelajaran menarik, yaitu pandangan positif sama negatif. Pandangan positif dan negatif. Kalau kita selalu pandang positif, pasti hasilnya positif. Maupun semisal, soalnya pemikiran dan sudut pandang kita itu positif, pasti positif. Kalau sudut pandang kita negatif, itu pasti negatif jadi. Maupun itu benar maupun salah pasti negatif. Tapi kalau positif pasti positif. Itu baik untuk kita sendiri, baik untuk orang lain, untuk lingkungan, keren juga. Oke. Gitu. Kalau aku sih ya. Nggak dipungkiri juga ya, maksudnya gini.
ada juga orang yang mungkin menurut kita udah positif, pemikiran kita udah positif. Di saat orang lain nangkapnya negatif, ya udah. Ya udah. Gitu loh. Iya, kan itu menurut gini juga. Orang kita mikirnya dia negatif, dia positif, dan kita juga mikirnya kita positif. Ya udah, ngapain kalau dia mau pandang kita negatif, ya udah gitu loh. Ya udah ngapain ya kan? Iya, yang penting jangan merugikan sih kalau. Jangan merugikan. Jangan sampai merugikan orang kalau itu. Setuju kan, Pak. Jangan sampai merugikan orang lain, setuju. Satu lagi nih. Oh, aku tentang kesuksesan ya. Tapi ini dari prinsipku sih sebenarnya. Apa? Jangan pernah takut yang namanya masalah. Jangan pernah takut sama masalah. Oke. Terus berjuanglah terus, gitu. Karena aku kalau mau jadi orang hebat, mau jadi orang sukses, itu pasti dikasih masalah yang banyak, terus dikasih masalah-masalah besar, terus dikasih biar kita tuh berjuangnya juga besar, effortnya besar. Tapi di saat kita sudah matang sematang-matangnya, itu udah menurutku udah tarafnya banget bijaksana sih gitu. Karena menurutku juga gampangnya nih, orang yang dikasih masalah biasa terus dia sabar dalam artian terlalu terlena, akhirnya dia, menurutku itu yang membuat dia menjadi orang yang biasa aja. Itu ya, walaupun terserah kalian kalau mau jadi orang biasa, mau jadi orang luar biasa, itu pilihan mereka. Iya, pilihan mereka. Cuman kalau aku ya selama tetap prinsipnya itu doang. Jadi kalau dikasih masalah banyak, dikasih masalah besar, terus disuruh usaha yang besar, effort besar, itu menurutku bagus buat aku, biar aku lebih kuat mental, kuat fisik. Nah, kayak gitu loh. Gitu. Tapi ini juga lagi pembelajaran juga buat teman-teman, buat aku. Cuman itu adalah salah satu prinsip dia. Gitu. Jadi aku nggak pernah, ya jangan pernah takut salah. Itu juga. Tapi tidak merugikan orang lain. Jangan sampai lah merugikan orang lainnya. Tapi pokoknya jangan takut salah, hadapin aja apapun itu. Masalah. Menurutku ini Pak, kalau masalah itu ya. Kadang memang banyak yang orang terlena nih di saat mereka punya masalah. Banyak yang pasti jatuh, pasti galau, banyak stres, banyak. Dan kita juga pasti, aku juga sendiri juga pernah mengalami fase itu, kan? Misalnya dapat masalah, aku stres. Tapi ada kalanya emang, setuju nggak sih aku bilang masalah itu nggak selalunya harus diselesaikan di saat itu juga. Ya, sangat setuju. Terkadang ada masalah yang emang kita harus undur dulu untuk saat ini, merelakan masalah itu terjadi. Dan di saat kita sudah siap, baru kita selesaikan masalah itu. Bukan lari dari masalah ya, mendelay masalah. Kadang ada banyak yang ngomong nih, banyak banget yang ngomong sama aku tuh, sering aku juga dengar, ada masalah selesaikan, ada masalah selesaikan. Yang nggak semudah itu, nggak semua masalah bisa langsung diselesaikan. Nanti kan, nggak semua masalah bisa langsung diselesaikan. Kadang kita tuh emang harus disuruh untuk melepas dulu masalah itu, biarkan masalah itu terjadi dulu. Karena kita belum sampai porsinya untuk menyelesaikan itu. Ya kan, belum sampai porsinya. Jadi ya udah, kita merelakan dulu masalah itu terjadi, tapi jangan sampai kita terbebani oleh masalah itu walaupun itu berat. Yang susahnya itu biar jangan dia terbebani, itu yang susah. Karena pasti kepikiran. Ini juga bagus nih ya, langkah-langkahnya. Kenapa selalu banyak orang yang bilang tenang sih, sabar sih? Karena kalau kita nggak tenang, apapun walaupun itu masalahnya sebenarnya kecil, kalau kita nggak tenang, di hadapan kita itu masalahnya besar. Karena kita nggak tenang. Kalau kita udah tenang itu, makanya kalau salah satu juga tuh yang tak takutin itu sebenarnya bukan orang-orang yang kuat, orang-orang kayak pinter, orang-orang hebat lah gitu. Yang tak takutin cuma satu sebenarnya, yaitu orang-orang tenang. Orang-orang tenang. Itu menurutku adalah hal yang paling bijaksana itu menurutku. Dikasih apapun,
wah ini kalau dia bisa tenang dan semuanya, yang kecil itu bisa lebih kecil lagi, yang besar itu bisa jadi kecil. Yang ya itu nggak pernah tamuin ya. Tapi emang sebenarnya masalah tenang juga banyak untuk pelajaran di mana-mana ya. Tapi banyak orang sadar aja. Aku pernah dengar itu juga tentang masalah tenang juga, misalnya kayak aku pernah belajar tentang survive. Misalnya kayak di alam gitu, tersesat kita di alam. Yang pertama diajarin itu pada saat tersesat tuh bukan apa-apa. Tenang sih. Kamu mandek kok, misalnya berhenti, tenangin diri, observasi. Kita kan observasi kan, lihat daerah sekitar apa yang terjadi, pahami masalahnya apa, baru temukan solusinya. Itu kan yang diajarin pertama. Itu dalam pelajari di saat kita survive. Ya, kita aplikasikan ke masalah itu juga bisa. Malah orang juga kita tenang dulu, observasi masalahnya di mana, sumber masalahnya di mana, kita mampu untuk menyelesaikan atau enggak, apakah kita butuh bantuan orang lain untuk menyelesaikan. Ya kita pernah observasi. Udah tahu baru laksanain. Karena menurutku tenang itu memang udah luar biasa sih. Misal kita orang berantem ya, kalau cowok kan biasa berantem ya. Sepengetahuanku bela diri, orang yang kayak gitu tuh yang penting tenang. Kalau kita kebanyakan kita ada emosi ya, berbagai emosi, terus kita mukul sembarang arah, yang capek itu kita. Karena kita emosi. Coba kalau kita tenang, kita udah tahu titik-titiknya yang mana yang dikenain, terus cara defense-nya, cara caranya itu kan udah tahu. Aku juga punya pengalaman. Aku pernah belajar kayak gitu. Tapi di saat misalnya sparring gitu ya, awal sparring mesti kita nembak segala macam kan. Terus kita nggak tenang, itu semua teknik apa segala macam lupa. Iya, makanya lupa segala macam. Tapi kalau di saat kita tenang segala macam, itu bakal santai aja. Semua berlalu tes mari. Ya, intinya tenang. Bahkan menurutku ntar kalau kita udah saking tenangnya, misalnya dia emosi pakai tinju dan sebagainya, kita nggak bakal balas. Kalau menurutku gitu ya. Tinggal malah mungkin nyapo gitu. Paling gimana sih? Oh, the power of tenang. Apa bahasa Inggrisnya tenang gitu? Tenang itu apa ya? Misalnya quiet dia. Silent itu apa? Hening. Silent itu hening apa dia? Quiet dia. Silent Ini bukan pelajaran bahasa Inggris. Tanyanya bro. Ya, itulah ya, tenang. Itu sih menurutku tentang ketenangan. Udah, paling yang buat kita sharing hari ini hanya sebatas. Itu dulu. Nanti kita bahas yang lain. Nanti kalau bahasanya sampai subuh sampai pagi bisa nih. 3 jam. Tapi udah ini dulu aja lah ya. Ntar siapa tahu ada yang punya sesuatu cerita yang menarik juga. Cerita menarik, jangan lupa jangan lupa kita masih ada. Kamu bisa cerita ke kita. Iya. Kamu punya kami menerima wadah, jadi wadah kalian kalau kalian mau cerita. Yang mau nyanyi di balik Iqbal gak boleh. Ya Allah masuk tuh. Oh ya di wallet gitu kan Iqbal kan mau nyanyi. Kita bernyanyi bersama. Kalau sama aku sih saranku 50-50. Oke, pengen dengar lah pokoknya lah ya. Stay with us pokoknya. Jangan kemana-mana, stay with us. Berbagi cerita sama kami. Jangan lupa komen. Udah itu aja aku. Jangan lupa komen. Punya cerita ini komen boleh, DM kita boleh. Stay with us. Stay with us. Tunggu video kita selanjutnya. Ya. Bye bye. Bye.